Perkenalkan, nama saya Teti Dahlia Sihombing, NIM 19010410 dari kelompok 2, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 3 Grup A. Perkenalkan, nama saya Fitri Rafika Denggolan dengan NIM 1901041011, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lisani Mendrova, NIM 1901040028, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Joshua Madani Cipautar, NIM 1901040016. Perkenalkan, nama saya Juni Persatuan Harefa, NIM 1901040017, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dari kelompok 2. 1. Penjelasan RPS tagihan tugas, penilaian tanda tangan kontrak perkuliahan, dan overview materi manajemen berwawasan pendidikan. Bagian yang pertama yaitu tagihan tugas, terdiri dari beberapa unsur, yaitu tugas individu dalam bentuk tes lisan, tugas kelompok, kerjasama kelompok, dan presentasi. Yang kedua, penilaian, yaitu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Bagian ketiga, tanda tangan kontrak perkuliahan, yaitu rancangan perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswanya. Dengan persetujuan kontrak perkuliahan, maka dosen dan mahasiswa harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Bagian keempat, manajemen berwawasan pendidikan, yaitu suatu ilmu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai tantangan dalam hidup orang-orang yang mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya ialah mampu menjelaskan sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak, yang dimana keadaan mental dan syaraf dari kesiapan yang dapat diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, sebuah sikap yang baik kita terapkan jika kita nantinya terjun ke sebuah pekerjaan, maka yang baik kita terapkan itu ialah sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, minat diri, atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Nah, di dalam kepuasan kerja atau job satisfaction adalah suatu perasaan positive thinking tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Nah, seseorang yang tingkat kepuasan kerjanya tinggi memiliki perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sedangkan sementara orang yang tidak puas dalam memiliki perasaan yang negatif, maka dia itu orang yang berpikir negatif tentang pekerjaan tersebut. Nah, di dalam kepuasan kerja ada 5 aspek yang terdapat dalam kepuasan kerja tersebut. Ialah yang pertama, pekerjaan itu sendiri, atasan, teman sekerja, promosi atau gaji, dan upah seperti itu. Nah, di dalam 5 aspek ini tersebut itu sangat berkaitan pada sikap, yang dimana sikap kita untuk mengatasi pekerjaan itu sendiri, mengatasi atasan, teman sekerja, promosi, atau gaji upah yang kita terima. Bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Keragaman demografis. Keragaman merupakan suatu hal perbedaan yang dimana dengan keragaman kita dapat berbagai pengalaman dan kemampuan untuk membedakan sesuatu hal dengan baik. Keragaman terbentuk menjadi 2, yaitu diskriminatif dan keragaman tingkat biografis. Keragaman diskriminatif ini yaitu pandangan kita yang dapat membedakan satu hal dengan hal yang lainnya.
sedangkan tingkat karakteristik biografis yaitu tentang umur, ras, etnis, agama, orientasi seksual, serta kebudayaan. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan studi organisasi dan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Baik, saya akan membahas satu persatu. Pertama, kita harus pahami apa yang dimaksud dengan studi organisasi. Studi organisasi itu adalah pemeriksaan tentang bagaimana individu membangun struktur, proses dan praktik organisasi, dan juga bagaimana juga pada gilirannya dalam membentuk hubungan sosial yang menciptakan lembaga pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain. Yang kedua, perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi. Jadi, hubungan antara studi organisasi dan perilaku organisasi itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, perilaku organisasi itu juga memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, yaitu 3 tingkat analisis. Yang kedua, interdisipliner. Yang ketiga, orientasi manusiawi. Yang keempat, orientasi hasil karya. Yang kelima, pengakuan kekuatan lingkungan luar. Yang keenam, metode ilmiah. Dan yang terakhir, orientasi penerapan. Terima kasih penjelasan singkat ini. Salam. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara individu dengan kelompok. Perilaku kelompok adalah suatu aktivitas oleh seseorang individu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Motivasi adalah sebuah keinginan yang datang dari diri seseorang yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan berbagai macam langkah guna untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori motivasi yang sering menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Yang pertama ialah teori hierarki Maslow, yang dimana teori ini menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang tertinggi. Yang kedua ialah teori motivasi M.C. Challet, yang dimana ialah motivasi ini untuk orang yang jika ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang lain, seperti itu. Nah, yang masuk yang ketiga teori E.R.G. Alderfer, yang dimana motivasi ini untuk kebutuhan manusia sama seperti motivasi yang pertama. Dan yang keempat teori harapan Fromm, di mana motivasi ini untuk orang-orang yang mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkannya. Nah, yang terakhir teori motivasi Heartbreak, yang dimana motivasi ini ialah untuk seorang manajer yang dapat memotivasi anggotanya atau individu yang lain, atau motivasi untuk kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Dan motivasi sangat berguna untuk setiap diri manusia guna untuk menggapai sesuatu yang ingin dia dapatkan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sikap kerja dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Satu, determinasi sikap kerja. Sikap kerja dapat dijadikan indikator apakah suatu pekerjaan berjalan lancar atau tidak. Jika setiap kerja dilaksanakan dengan baik, pekerjaan akan berjalan lancar. Jika tidak, berarti akan mengalami kesulitan. 2. Pengukuran sikap kerja. Keputusan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja, tentunya ia akan
berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Macam-macam sikap kerja, ada 5 macam sikap kerja diantaranya. 1. Kerja ikhlas. 2. Kerja mawas terhadap emosional. 3. Kerja cerdas. 4. Kerja keras. 5. Kerja tuntas. Aspek-aspek kepuasan kerja. 5 aspek terdapat dalam kepuasan kerja yaitu 1. Pekerjaan itu sendiri atau work itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. 2. Atasan, supervisor. Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, atasan tidak dianggap sebagai figur ayah atau ibu teman dan sekaligus atasannya. 3. Teman sekerja, workers, merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 4. Promosi atau promotion, merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 5. Gaji atau upah, merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Aspek-aspek lain yang terdapat dalam kepuasan kerja. Kerja yang mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Dimensi kepuasan kerja menurut Smith, Kendall, dan Hulin terdapat 5 dimensi kepuasan kerja, yaitu pimpinan yang adil, yaitu sikap pimpinan yang tidak membedakan karyawan, pimpinan yang mengerti kebutuhan karyawan dan mau menjalin hubungan yang baik, serta mau menjadi contoh yang baik dalam hal disiplin. Tugas maupun pekerjaan memungkinkan adanya interaksi sosial. Menurut Jobs Descriptive Index atau JDI, faktor penyebab kepuasan kerja, pengukuran sikap dan kepuasan kerja diantaranya bekerja pada tempat yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen. 4. Supervisi pada pekerjaan yang tepat. 5. Orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat.